warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi belajar hari ini. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, silakan Miko, bantu pimpin. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Kenapa? Afi Ilham, kemana? Tidak ada keterangan. Ya nanti kalau tidak hadir, tolong kasih info lah ke guru atau ke teman. Ya sebelum melakukan pembelajaran seperti biasa, di awal Ibu mengadakan pretest dulu untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kita tentang pelajaran yang akan dipelajari. Silahkan kerjakan pretestnya, linknya sudah Ibu bagikan kan ya? Breaking dulu ya. Oke. Kalau biasanya kita menyebutkan besar, gerak tangan kita seperti apa? Besar. Kalau kita bilang kecil seperti apa? Kecil. Kayak apa sih kecil? Ya kecil. Benar ah? Nah sekarang ada game. Kalau Ibu bilang, kita coba belajar kebalikannya. Jadi kalau Ibu bilang gajah, kalian bilang besar. Tapi tangannya kecil. Kalau Ibu bilang semut, jawabannya kecil. Coba ya. Coba ya. Gajah besar. Padahal masih salah. Semut kecil. Gajah besar. Oke, benar, sudah, tepuk tangan. Ya, itu melatih otak kita seimbang atau tidak antara pikiran sama gerakan ya. Kalau sudah fokus, berarti kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Sebelumnya, masih ingat kita belajar apa kemarin? Tentang? Keberagaman hayati di Indonesia. Iya, benar, keberagaman hayati di Indonesia. Nah, terus, nih Ibu ada pertanyaan. Kalau misalnya kita tinggal di sekitaran aliran sungai, terus
terbiasa setiap hari mencuci baju di sungai dengan deterjen. Kira-kira bagaimana keadaan hewan sama tumbuhan air yang ada di sana? Apa? Bisa keracunan. Kekurangan apa? Oh ya, terjadi pencemaran air. Kalau pencemaran air terjadi, maka akan seperti apa tumbuhan dan hewan air? Ya, akan mati atau musnah ya. Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar masih tentang ekologi dan keanekaragaman hayati di Indonesia dengan subbab bagaimanakah pengaruh manusia terhadap ekosistem. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat menganalisis pengaruh manusia terhadap ekosistem melalui diskusi kelompok dengan baik. Jadi nanti kalian akan berdiskusi kelompok. Model pembelajaran yang akan kita adakan hari ini yaitu PBL, Problem Based Learning, di mana nanti kalian akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok kecil. Dan di situ kita akan menyelesaikan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan pengaruh manusia terhadap ekosistem ya. Apa sih kira-kira manfaat kita mempelajari materi hari ini? Untuk apa sih? Yang pertama, kita dapat mengetahui peran manusia terhadap ekosistem. Apakah merugikan? Apakah menguntungkan? Dua-duanya. Dan berikutnya, kita dapat mengetahui cara menanggulangi kerusakan lingkungan, entah itu yang disebabkan oleh manusia ataupun kerusakan disebabkan oleh alam ya, bencana alam. Berikutnya, kita dapat mengembangkan perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kalau sudah tahu dampak negatifnya ada manusia terhadap ekosistem, kita juga harus tahu bagaimana cara kita mengatasinya ya, bagaimana cara kita melakukan perilaku yang baik terhadap lingkungan. Oleh karena itu, setiap individu manusia berpengaruh terhadap keberadaan suatu ekosistem. Aktivitas manusia juga bermacam-macam ya, ada yang berdampak positif untuk lingkungan, tapi ada juga yang berdampak negatif untuk lingkungan atau ekosistem. Nah, untuk itu kita akan membahas masalah ini dalam diskusi kelompok yang tadi Ibu jelaskan. Jadi kalian silakan duduk berkelompok. Sudah sesuai kelompok yang Ibu bagikan kemarin? Sudah. Oke. Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didiknya ya, LKPD-nya. Kelompok 4. Sesuai urutannya. Indri kelompok 6. Pengerjaan LKPD di sini ada beberapa permasalahan yang berhubungan dengan materi yang kita pelajari. Yang pertama itu adalah tentang pertanian dan pemakaian pestisida. Yang kedua itu tentang deforestasi dan keanekaragaman hayati. Kemarin sudah dijelaskan ya tentang deforestasi itu apa pada pertemuan sebelumnya, lalu nanti kalian akan menyimpulkan hasilnya. Silakan dikerjakan. Mengerjakannya boleh mencari di buku pelajaran yang kalian punya, atau kalian ingin mencari referensi di internet, silakan.
Bergotong royong itu perlu supaya cepat selesai, supaya hasilnya maksimal. Bagaimana tuh di sini cara tuh kalau bisa lebih dari kalau cara presentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya, silakan kelompok berapa duluan? 6. Oke, silakan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi hari ini. Yang pertama, pertanian adalah sektor vital dalam pemenuhan kebutuhan pangan global. Namun, permasalahan yang terkait dengan praktik pertanian dan penggunaan pestisida telah menjadi isu penting. Diskusikan dengan teman kelompok kalian mengenai persoalan tersebut. A. Apa dampak penggunaan pestisida secara berlebih dalam pertanian terhadap ekosistem? Dampaknya meliputi gangguan pada pertanian, gangguan keanekaragaman hayati, pencemaran air dan tanah, serta dampak jangka panjang terhadap kualitas kehidupan manusia. B. Bagaimana kita dapat mengurangi dampak negatif penggunaan pestisida sambil tetap menjaga produktivitas pertanian? Kita dapat menggunakan pendekatan terpadu pengendalian hama dan pemilihan pestisida yang ramah lingkungan. 2. Deforestasi perujukan pada proses penebangan dan penghilangan hutan secara besar-besaran. Permasalahan ini disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pertanian yang tidak berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, dan eksplorasi sumber daya alam. Diskusikan dengan teman kelompokmu mengenai permasalahan tersebut. A. Jelaskan dampak deforestasi terhadap keanekaragaman hayati suatu wilayah. Gangguan pada rantai makanan, penurunan populasi spesies, dan hilangnya keanekaragaman genetik. B. Bagaimana manusia dapat berkontribusi dalam pengurangan dampak negatif deforestasi dengan mengurangi konsumsi produk kayu, mendukung produk ramah lingkungan, dan mengurangi pembakaran hutan. 3. Kesimpulan. Setelah kalian mempelajari tentang pengaruh manusia terhadap ekosistem, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari materi pembelajaran hari ini? Ya, perhatikan. Bahwa manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap ekosistem dunia. Oke, ada pertanyaan atau bisa dipahami? Bisa dipahami? Ada yang berbeda? Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan.
Pertanian dan pemakaian pestisida. Pertanian adalah sektor vital dalam pemenuhan kebutuhan pangan global. Namun, permasalahan terkait dengan praktik pertanian dan penggunaan pestisida telah menjadi isu penting diskusikan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Cukup jelas ya, ada yang ditanyakan? Ya, silakan duduk. Terima kasih. A. Apa dampak penggunaan pestisida secara berlebihan dalam pertanian terhadap ekosistem? B. Bagaimana kita dapat mengurangi dampak negatif pengaruh besarnya pencemaran tanah dan air? Ya, oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Izinkan kami memperkenalkan nama anggota kelompok. Saya Nazmatul Khairiyah, di sebelah saya ada Kela Nur Firzani, sebelah Kela ada Angga Nugroho, di sebelah Angga ada Muhammad Fadilah. Pertanian adalah sektor vital dalam pemenuhan kebutuhan pangan global. Namun permasalahan yang terkait praktik pertanian dan penggunaan pestisida telah menjadi isu penting diskusikan dengan teman kelompok kalian mengenai persoalan tersebut. Pertanian, penurunan produktivitas, keracunan pada hewan, bahkan keracunan pada manusia. B. Bagaimana kita dapat mengurangi dampak negatif penggunaan pestisida sambil tetap menjaga produktivitas pertanian? Munculnya hama dan penyakit, hilangnya plasma nutfah, punahnya predator dalam ekosistem, dan resistennya organisme pengganggu tanaman. Apa dampak penggunaan pestisida secara berlebihan dalam pertanian terhadap ekosistem? Munculnya hama dan penyakit, hilangnya plasma nutfah, penuhnya predator dalam ekosistem, dan resistennya organisme penggunaan tanaman. B. Bagaimana kita dapat mengurangi dampak negatif penggunaan pestisida sambil tetap menjaga produksi pertanian? Tidak menggunakan pestisida secara berlebihan dan tidak menggunakan pestisida berlebih takaran. Berkat mempelajari materi bab ini, kami dapat memahami tentang deforestasi dan keberagaman hayati. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 8. 1. Pertanian dan pemakaian pestisida. Pertanian adalah sektor vital dalam pemenuhan kebutuhan pangan global. Namun, permasalahan yang terkait dengan praktik pertanian dan penggunaan pestisida telah menjadi isu penting. Diskusikan dengan teman kelompok kalian mengenai persoalan tersebut. Apa dampak penggunaan pestisida secara berlebihan dalam pertanian terhadap ekosistem? Pemakaian yang terlalu tinggi dan dilakukan secara terus-menerus akan menyebabkan pencemaran pada lingkungan pertanian, penurunan produktivitas, keracunan pada hewan, bahkan keracunan pada manusia. Bagaimana kita dapat mengurangi dampak negatif penggunaan pestisida sambil tetap menjaga produktivitas pertanian? 1. Menggunakan pemberantas hama mekanik maupun biologis. 2. Tidak mencuci peralatan bekas pemakaian pestisida di sungai atau sumur. 3. Tidak membuang sisa pestisida sembarangan. 4. Tidak memakai pestisida melebihi takaran. 2. Deforestasi dan keanekaragaman hayati. Jelaskan dampak deforestasi terhadap keanekaragaman hayati suatu wilayah. Akibat dari deforestasi, terjadinya pengurangan luas hutan, tingginya potensi terjadi bencana hidrometeorologi, kehilangan berbagai jenis flora dan fauna, dan kerusakan sistem sumber daya air. Bagaimana manusia dapat berkontribusi dalam mengurangi dampak negatif deforestasi? 1. Penebangan dengan sistem tebang pilih. 2. Reboisasi dan penghijauan. 4. Pengawasan hutan. Kesimpulannya adalah 1. Tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. 2. Tidak melakukan penebangan atau penghilangan hutan terus-menerus karena banyaknya flora dan fauna khas Indonesia yang terancam eksistensinya akibat kegiatan manusia ini. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 2? Oke. Ya, Indri, silakan. Apakah pestisida dapat meracuni hewan?
Oke, kenapa pestisida dapat meracuni hewan, kata Indri? Terima kasih. Karena pestisida adalah bahan kimia yang jika digunakan secara berlebihan akan menimbulkan bahaya. Oh ya. Bagaimana Indri? Puas? Oke, sudah jelas. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Silakan duduk. Pertanian adalah sektor vital dalam pemenuhan kebutuhan pangan global. Namun, permasalahan yang terkait dengan praktik pertanian dan penggunaan pestisida telah menjadi isu penting. Diskusikan dengan teman kelompok kalian mengenai persoalan tersebut. Apa dampak penggunaan pestisida secara berlebihan dalam pertanian terhadap ekosistem? Dapat menyebabkan eutrofikasi perairan dan penurunan kesuburan tanah. Bagaimana kita dapat mengurangi dampak negatif penggunaan pestisida sambil tetap menggunakan produktivitas pertanian? Gunakan pupuk secara secukupnya. Deforestasi dan keanekaragaman hayati. Deforestasi merujuk pada proses penebangan dan penghilangan hutan secara besar-besaran. Permasalahan ini disebabkan oleh aktivitas manusia secara pertanian yang tidak berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, dan eksplorasi sumber daya alam. Diskusikan dengan teman kelompokmu mengenai permasalahan tersebut. Jelaskan dampak deforestasi terhadap keanekaragaman hayati suatu wilayah. Bisa terjadinya hutan gundul dan dapat terjadinya kehilangan flora dan fauna. Bagaimana manusia dapat berkontribusi dalam mengurangi dampak negatif deforestasi? Perlu adanya berbagai pengawasan. Kesimpulan, dari pembelajaran hari ini kami bisa memahami apa saja dampak negatif dari deforestasi dan kami bisa memahami bagaimana cara melindungi hutan lindung dan mengetahui apa penyebab dari kerusakan habitat. Sudah? Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Pertanyaan. Ada. Apa dampak penggunaan pestisida secara berlebihan dalam pertanian terhadap ekosistem? 1. Resurgensi, yaitu meningkatkan reproduksi hama. Timbulnya hama sekunder. Hama menjadi resisten terhadap pestisida, penebangan pohon, dan menjaga ekosistem. Oke. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke. Ya, silakan. Untuk lebih memahami materi yang kita pelajari hari ini, tolong perhatikan video yang akan Ibu putarkan ya. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai pengaruh manusia terhadap ekosistem. Sebenarnya bagaimana sih pengaruh manusia terhadap ekosistem itu sendiri? Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa ekosistem ini tidak lepas dari adanya makhluk hidup, termasuk salah satunya manusia. Manusia di dalam ekosistem membawa banyak pengaruh bagi keseimbangan ekosistem itu sendiri, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Salah satu spesies di bumi yang paling mendominasi. Oleh karena itu, setiap aktivitas manusia akan berpengaruh terhadap keberadaan suatu produksi pangan. Akan tetapi, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dapat menyebabkan pencemaran perairan dan penurunan kesuburan tanah. Selain itu, penggunaan pestisida di bidang pertanian juga membuat banyak organisme non-target yang terbunuh akibat penggunaan pestisida tersebut. Lalu yang kedua, ada pertanian monokultur. Pertanian monokultur itu merupakan budidaya di lahan pertanian dengan menanam satu jenis tanaman pada satu area. Ada kerusakan habitat. Kerusakan habitat merupakan proses yang menyebabkan habitat alami menjadi tidak lagi berfungsi untuk menyokong kehidupan spesies asli. Selama proses tersebut, organisme yang sebelumnya mendiami terpaksa berpindah atau bahkan yang mempengaruhi kerusakan habitat adalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini sendiri mempengaruhi lingkungan dan menyebabkan hilangnya ekosistem alami. Salah satu alih fungsi lahan adalah banyaknya penebangan pohon di hutan untuk diubah menjadi lahan perkebunan. Antara lain adalah lahan perkebunan sawit. Nah, dampaknya pada jenis tumbuhan ini dan hewan akan terancam punah akibat kehilangan habitat aslinya. Selain itu, alih fungsi lahan lainnya seperti pertambangan dan pembuatan pemukiman turut serta menyebabkan kerusakan habitat. Lalu, ada polusi.
Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pencemaran ini berdampak negatif bagi lingkungan maupun manusia, seperti timbulnya penyakit dan bencana alam. Salah satu dampak polusi adalah hujan asam. Hujan asam merupakan salah satu dampak pencemaran hujan asam ini. Selain hujan asam, dampak polusi atau biasa kita sebut sebagai efek rumah kaca. Pemanasan global ini mengakibatkan suhu bumi meningkat, sehingga es di kutub utara akan mencair sehingga permukaan air ini akan naik, serta musim yang sulit untuk diprediksi menyebabkan gagal panen. Nah, selain kegiatan manusia yang berdampak negatif bagi ekosistem, konservasi alam ini bertujuan untuk melindungi dari berbagai spesies makhluk hidup beserta habitatnya agar tidak punah dan terancam kepunahan. Beberapa kegiatan konservasi yang dapat dilakukan diantaranya adalah penggunaan energi alternatif, daur ulang sampah, penggunaan limbah, pengolahan. Selain itu, kelangkaan tumbuhan juga dapat diatasi melalui bank benih. Terima kasih karena telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari video yang Ibu tampilkan tadi, apakah ada yang kurang jelas atau apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak Dil, ya silakan. Apa yang dimaksud dengan polutan? Polutan, oke. Pak Dil menanyakan apa yang dimaksud dengan apa itu polutan? Polutan adalah suatu bahan atau zat yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Oke. Ada yang bisa menambahkan? Sudah, ya. Oke, terima kasih Vidya. Ya. Beri tepuk tangan untuk temannya. Ya, benar sekali ya. Asam dapat menyebabkan kerusakan pada hutan. Ya, tadi ada penjelasan tentang hujan asam. Kenapa hujan asam bisa menyebabkan kerusakan pada hutan? Siapa yang bisa menjawab? Oke. Silakan Indri. Kenapa Indri? Hujan asam dapat merusak tumbuhan dan tanah. Kandungan aluminium dan kadar asam dapat merusak tumbuhan. Hujan asam dapat mencuci unsur penting dalam tanah, misalnya mineral dan hara yang dibutuhkan tumbuhan. Hujan asam yang jatuh di tanah dapat mematikan penguraian dalam tanah. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Indri. Tepat sekali ya, jawabannya sudah jelas ya. Kenapa bisa hujan asam menyebabkan kerusakan? Karena tanahnya juga akan rusak. Lalu tanaman-tanaman di sana juga akan mati ya. Dan pelajaran hari ini, apa kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil? Ini Deforestasi, polusi, dan perubahan iklim dapat memiliki dampak negatif pada ekosistem, karena dapat mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan habitat, dan perubahan iklim global. Oke, ya beri tepuk tangan untuk Jikra. Terima kasih. Ada yang bisa menambahkan kesimpulan hari ini ya? Konservasi seperti reboisasi, pengolahan limbah, dan upaya pelestarian habitat dapat membantu meminimalkan dampak negatif manusia pada ekosistem. Iya, benar sekali ya. Sesuai dengan pelajaran kita hari ini, konservasi bisa meminimalkan kerusakan alam. Beri tepuk tangan untuk Aisyah. Ya, jadi kita hari ini belajar tentang pengaruh manusia terhadap ekosistem ya. Jadi kita harus bijak ya dalam berperilaku dan bertingkah laku, apalagi untuk lingkungan sekitar ya. Kira-kira untuk pelajaran hari ini bagaimana perasaannya? Alhamdulillah kalau senang. Apakah ada keluhan? Tidak ada. Alhamdulillah. Untuk berikutnya nanti kerjasamanya tolong dipertahankan. Tadi Ibu lihat diskusinya lumayan bagus ya, sudah kompak beberapa kelompok tadi bagus. Ibu lihat kelompok 6 kerjasamanya bagus ya. Terus kelompok 2 juga ya. Beri tepuk tangan dan bersemangat untuk kita semua. Oke, selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang pelajaran hari ini, kita laksanakan post test ya. Ibu bagikan linknya. Silakan dikerjakan.
Terima kasih untuk kerjasamanya. Akan datang kita belajar kembali. Berikutnya kita akan mempelajari tentang mengapa harus dilakukan konservasi keanekaragaman hayati. Untuk itu nanti dipersiapkan, dipelajari materinya di rumah. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Silakan temannya pimpin doa. Dengan berakhirnya doa tadi, Ibu tutup pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.